Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, jumpa lagi dengan saya Tuti Prihatin di podcast Matahari. Podcastnya apa? Terpadu Aisyah Kaliwates. Hari ini adalah podcast istimewa dalam rangka ulang tahun Milad Aisyah yang ke-109. Kami mengundang salah seorang orang tua murid yang anaknya bersekolah di PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates, yaitu Bunda Yusfi Miftah Selvia Dewi, orang tua dari Hud Abdul Haris Maziun. Ayah bunda, tema kita pada hari ini adalah seputar manajemen emosi. Bagaimana kita menghadapi si kecil yang mulai protes, mengolah tantrum dengan kasih sayang. Mari kita sapa narasumber kita, yaitu Bunda Yusfi Miftah Selvia Dewi, atau biasanya dipanggil Bunda Hud. Ya. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Apa saja kesibukannya Bunda? Alhamdulillah saat ini saya sebagai pengajar juga di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Jember, dan juga alhamdulillah saya aktif di bidang media sosial baik Instagram maupun TikTok seperti itu. Putranya bagaimana Bunda? Usia berapa sekarang? Saat ini Hud ini di usia 2 tahun 11 bulan. Insya Allah bulan depan ulang tahun seperti itu. Alhamdulillah sekarang lagi cerewet-cerewetnya, lagi aktif-aktifnya, Masya Allah. Sudah bisa apa? Usia sekian? Sekarang dia sudah bisa berhitung, kemudian suka banget bahasa Inggris, suka nanya-nanya tiap hari. Seperti itu, apa-apa aja. Ini bahasa Inggrisnya apa Mama? Seperti itu. Masya Allah, aktif sekali ya Bunda. Nah Bunda, begini Bunda, setiap orang tua itu kan biasanya selalu ingin, bukan biasanya lagi ya Bunda, pasti ingin putra putrinya tumbuh berkembang dengan baik, secara optimal sesuai usianya. Baik itu di perkembangan motorik, halus, kasar, bahasa, kognitif maupun perkembangan sosial emosinya. Nah Bunda, pada usia-usia adik Hud ini kan usia yang banyak keinginan, banyak protes, sudah bisa bilang nggak mau meskipun nggak sepenuhnya bisa bilang vokalnya utuh gitu ya Bunda. Betul. Itu terkadang pada saat yang sama kita juga sebagai orang tua tidak memahami apa sih maunya anak ini gitu ya Bunda, sehingga apalagi pada anak-anak yang ada keterlambatan bicara atau speak delay itu ya. Terus sehingga anak itu frustasi, istilahnya kita terjadi miskomunikasi gitu ya Bunda antara kita dengan anak. Terus anak itu jadi frustasi, marah, emosi karena keinginan-keinginannya dia tuh tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai harapannya dia lah Bunda. Nah, menurut Bunda ini gimana Bunda memahami atau mengenal emosi anak itu dengan baik? Misalnya gini Bunda, ketika anak kita sedang lapar ataupun dia mempunyai keinginan itu, bagaimana Bunda memahami? Oke, biasanya karena kami adalah orang tua baru ya, sama-sama belajar, jadi sebetulnya ini learning by doing aja. Kalau misalnya si Hud ini lapar seperti itu, biasanya dia nolak juga, dia nggak merasa kalau dia tuh lapar, padahal dia waktunya jam makan. Kita sesuaikan, oh di jam-jam 7 misalnya dia harus makan, itu harus continue, besoknya kita harus makan sarapan jam 7, kemudian makan siang kalau di Aisyah itu mungkin jam 11 sudah makan siang. Ketika dia hari libur bersama kita, mau nggak mau jam 11 kita harus makan, jadi rutinitas itu harus sesuai dengan ritmenya seperti itu. Kemudian satu hal yang kita tidak sadari bahwa misal kita memberikan yang terbaik, misal ajak anak-anak jalan ke playground, kita harus sesuaikan Bu Tuti. Misalnya dia terlalu overstimulasi, malamnya dia rewel, itu bisa jadi dia punya kecapean yang luar biasa, terlalu banyak stimulasi di pagi, siang, sorenya seperti itu. Jadi kita harus bisa, misalnya hari ini dia udah berenang, nanti siangnya nggak boleh ada aktivitas yang berat-berat supaya dia bisa tidurnya lebih nyenyak seperti itu. Jadi lebih ke ini ya Bunda ya, mengenali kebiasaannya. Setelah mengenali kebiasaannya baru kita tahu, wah anak saya setelah ini
oh tadi aktivitasnya apa? Iya, betul Dia sekali. ternyata dia lelah Iya, gitu. benar. Jadi dari kebiasaan gitu ya, Benar. mengenalnya emosi dari kebiasaan. Betul. Kemudian Bunda, setelah kita memahami anak kita, emosi anak kita, tentunya kita juga harus tahu ini Bunda, bagaimana cara kita mengatasinya. Misalnya gini Bunda, seperti di TPA Aisyah Kaliwates itu ada teknik calm down ya, dimana anak kita itu ketika marah atau tantrum itu Bunda, kita peluk, kita Iya. ajarkan berwudu. Nah kalau Bunda sendiri bagaimana? Oke, sebenarnya mirip-mirip yang teknik peluknya. Cuman ini satu yang mungkin bisa kita contoh di rumah ya, teknik berwudu ya. Iya. Saya kira itu sangat luar biasa sih. Tapi kalau di rumah biasanya saya paham bahwa anak saya ini kan di dunia ini seluruh manusia itu ada 5 tangki cinta, Bu Tuti ya. Betul. Jadi anak saya ini masuk di yang word of affirmation dan juga physical touch. Jadi dia harus dielus-elus, ngomongnya nggak bisa dibentak, kemudian ngomongnya harus sabar. Karena Hud ini lahir di tahun 2023, generasi Alpha yang sangat berbeda dengan saya, milenial yang zaman dulu kalau misalnya nggak hafal perkalian langsung dipukul, ingatnya sampai sekarang ternyata. Iya. Jadi saya harus menanamkan bahwa saya nggak boleh seperti itu supaya dia punya memori yang baik meskipun kita juga masih belajar. Iya, luar biasa sekali ya Deh Hud ini. Lagi belajar jadi orang tua. Hebat. Bunda hebat. Amin. Terus gini Bunda ya, itu setelah kita memahami, setelah kita tahu teknik yang kita lakukan. Nah, misalkan ini Bunda pada saat kita jalan-jalan di tempat ramai, tiba-tiba anak kita tantrum Bunda, apa yang harus kita lakukan itu Bunda? Oke, biasanya saya jarang berdua gitu ya, tapi saya sama bapaknya selalu kesepakatan, oh anak ini sudah paham kalau sama mamanya dia cenderung dimanja nih, kalau sama bapaknya dia disiplin. Jadi ketika sama bapak dan ibunya dia pengen nunjuk barang nih, misalnya pengen mobil remote misalnya, kita bilang sama dia, oh ini harganya sekian ratus, kita harus ngajarkan ke anak kita, nabung dulu ya, kita tabung, nanti kalau sudah uangnya kekumpul baru nanti kita beli misalnya gitu. Lama-lama dia ngerti Bu Tuti. Jadi kita nggak harus menuruti semua permintaan anak. Meskipun misalnya dia guling-guling misalnya di lantai, saya biarkan dulu. Saya biarkan dia tenang dengan emosinya. Kalau misalnya dengan cara itu dia tidak bisa langsung ayahnya. Tapi saya keluar dulu, saya mau istighfar dulu seperti itu. Baru abinya. Kalau sama abinya Ibu Tuti cuma diginikan aja dia udah langsung diem. Iya. Jadi mungkin co-parenting ya, dari ayah dan ibu memang harus bekerja sama dengan baik seperti itu. Betul sekali Bunda. Iya. Kalau dari kita sendiri itu gimana Bunda? Lagi ngereok-reoknya nih, lagi marah-marahnya anak itu. Kita kan stres juga itu. Gimana itu supaya kita sebagai orang tua itu tetap tenang? Oke, biasanya saya itu sisakan waktu untuk me time sedikit aja, karena di jam 7 sampai jam 4 ya di Aisyah itu anak kita dititipkan. Jadi di sisa-sisa setelah saya pulang tuh saya pengen misalnya cuman ke alun-alun lihat hijau-hijau, sesimpel itu, sesuai dengan yang kita mau, supaya nanti ketika bertemu dengan anak kondisi kita udah fresh lagi, udah siap bertemu lagi seperti itu. Jangan lupa untuk me time ya. Karena di balik anak-anak yang biasanya tantrum, biasanya orang tuanya itu juga stres. Betul. Apalagi seorang ibu lebih peka. Jadi kalau ibunya nggak tenang, anaknya juga ikut nggak tenang. Betul sekali. Ya, betul. Terakhir ini Bunda, apa perubahan penting, perubahan positif yang Bunda rasakan terhadap adik Hud ini ketika setelah disekolahkan di TPA Aisyah Kaliwates? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi sedikit cerita, kemarin itu kan Hud ini katanya didiagnosa speech delay, katanya langsung saya shock ya, ternyata ini terjadi sama diri saya seperti itu. Tapi kita langsung ambil langkah tegas karena salah satu ipar saya itu seorang dokter, dia bilang ini nggak apa-apa anaknya. Jadi dia lihat, saya sudah lihat perkembangannya dari bayi, dia nggak masalah, dia cuma butuh namanya sosialisasi. Udah sekolahkan aja di usia 2 tahun.
saya deredek gimana menitipkan ke TPA ya, ke daycare yang saat ini seperti itu ya. Tapi saya masukkan dia di TPA Kaliwates ini luar biasa, suasananya benar-benar kekeluargaannya luar biasa. Masya Bahkan Allah. kalau saya bilang di TPA khususnya di Al-Qasim ya, di tempat anak saya itu kekeluargaannya, kemudian itu jadi rumah pertama saya bilang, bukan Iya. rumah kedua lagi, karena dia dari pagi sampai sore di sana. Saya sangat terharu, sangat berterima kasih semenjak sekolah di sana anak saya langsung cerewet minta ampun. Oh ya, Sampai alhamdulillah saya ya. bilang, kamu ngomong apa aja, pasti mama akan jawab. Saking senangnya ya Bunda ya. Iya, sampai saya kalau bacain cerita itu saya yang tidur dibangunin. Ingat kamu dulu pernah janji apa? Iya. Gitu. Luar biasa TPA Al-Qasim ya, khususnya di Aisyah Kaliwates ini. ya. Luar biasa. Semoga jadi amal jariah. Amin, 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 amin ya. Alhamdulillah ya, dengan berbagai kemajuan yang didapatkan adik Hud ini, nanti semoga pertumbuhan dan perkembangannya lebih pesat lagi. Nah Bunda, di Milad Aisyah yang ke-109 ini Bunda, apa harapan-harapan Bunda khususnya untuk perkembangan karakter anak-anak kita di lembaga PAUD Aisyah Kaliwates? Jadi di usia di 109 tahun, usia yang tidak sebentar ya, kepercayaan dari wali murid semua, pasti kami sudah mempercayakan 100% kepada anak-anak, kepada ustadzah dan guru-gurunya. Harapan kami mungkin ada bisikan juga nih Bu Tuti dari teman-teman saya, karena kemarin mendaftar penuh full karena melihat perkembangannya Hud yang luar biasa. Saya bilang iya memang karena sangat bagus itu tadi ya. Semoga kedepannya ini suara dari beberapa mama-mama di luar sana untuk menambah kelas baru di TPA Aisyah Kaliwates. Semoga terlaksana. Amin ya, terima kasih masukannya. Kedepannya nanti kan kami evaluasi, akan kami sampaikan kepada pengelola, pengurus dan semua unsur-unsur yang ada di dalam TPA Kaliwates. Terima kasih masukannya. Tapi Bunda, kita senang sekali bincang-bincangnya sangat mengasihkan. Namun waktunya Bunda sudah dibatasi sekali, tidak terasa ya sekali. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Bunda. Mungkin di episode selanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Bunda atas kiranya. Tadi kita sudah banyak sekali berbincang-bincang mengenai bagaimana memahami anak, bagaimana mengatasinya, juga termasuk kita orang tua itu bagaimana pada saat tenang. Nah Bunda, sebelum kita akhiri, kita tutup, mari kita ucapkan bersama-sama untuk Milad Aisyah ini. Selamat Milad ya, 1, 2, 3. Selamat Milad Aisyah ke-109. Memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Terima kasih kembali sekali lagi Bunda. Sama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh ayah bunda yang menonton. Jangan lupa ikuti terus podcast kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.